Di wet pembekal Belik Loloan ini mungkin tidak jauh beda dengan gubuk-gubuk lain yang ada di wilayah Kecamatan Bayan di dalam melestarikan dan melaksanakan tradisi adat istiadatnya, tradisi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu sifatnya harian, mingguan, bulanan, dan bahkan juga mungkin dilaksanakan sekali dalam beberapa tahun. Nah, yang paling ini jarang dan langka dilaksanakan di sini adalah gawe belik. Ya, gawe belik ini dilaksanakan oleh masyarakat komunitas Bayan. Kadang-kadang 12 tahun itu hanya sekali dilaksanakan. Gawe belik itu sendiri dalam istilah lain juga oleh masyarakat Loloan itu dikenal dengan angkat gawe gedang gerantung. Nah, kenapa disebut sebagai gawe belik? Ini karena masyarakat yang terlibat di dalamnya juga mencakup semua gubuk, semua komunitas yang ada di Kecamatan Bayan. Mulai dari Gubuk Anyar, Gubuk Terantapan, Gubuk Karangbajo, Gubuk Bayan, Timubat Orong, kemudian Gubuk Batu Gerantung, Barung Bira, dan lain-lain. Semua itu terlibat secara langsung dalam berbagai tahapan kegiatan. Nah, kenapa juga disebut gawe belik? Sesungguhnya kegiatan gawe belik ini tidak hanya dilaksanakan untuk acara hitanan massal saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mulai dari kegiatan bagaimana buang au misalnya, kemudian anak dibuatkan kombong, kemudian nanti ada ngurisangnya. Ini dilakukan bersamaan di rangkaian acara gawe belik ini. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan angkat gawe belik atau angkat gawe gedang gerantung di Pembekal Loloan ini itu dilaksanakan selama 8 hari 8 malam. Sebelum pelaksanaan buku ngawan yang 8 hari itu, kurang lebih seminggu sebelum itu diawali dengan acara atau kegiatan pilih lekong, di mana acara pilih lekong ini dilaksanakan oleh komunitas masyarakat adat Loloan bersama anak yang akan dihitan. Mereka berjalan kaki dari Gubuk Loloan menuju Pawang Mentaru. Pawang Mentaru ini berada di wilayah Dusun Torean yang jaraknya kira-kira 7 km dari Gubuk Loloan. Tujuan dari pilih lekong ini ya sesungguhnya di sana anak yang akan dihitan itu, yang akan dikuris juga itu dibawa, kemudian mendapatkan sembe, dapatkan melmel dari pemangku, dengan harapan nanti dalam proses pelaksanaan gawe belik itu betul-betul mendapat perlindungan, mendapat keamanan, mendapat segala-galanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita masuk di hari pertama dari buku ngawan angkat gawe belik itu, di mana kegiatan yang hari pertama itu diawali dengan acara ngenguning. Ngenguning itu sendiri kegiatan ibu-ibu ya, ibu-ibu dan belian mewarnai benang khas Bayan atau benang tukal namanya, itu diwarnai kemudian dijadikan kain kombong namanya. Itu dilaksanakan pada hari pertama yang disebut sebagai ngenguning. Keesokan harinya, yaitu di hari kedua, itu dilanjutkan dengan kegiatan tunang gerantung. Tunang gerantung ini ada gamelan tua yang diperkirakan sudah berumur ratusan tahun. Gamelan ini selalu mengiringi, selalu ditabuh pada kegiatan adat tertentu, seperti kegiatan maulid. Tapi khasnya gamelan ini adalah untuk mengiringi atau ditabuh pada pertunjukan presian, di mana presian untuk memeriahkan angkat gawe belik ini dilaksanakan selama 4 malam.
Kemudian di hari ketiga itu dilanjutkan dengan kegiatan gegalut. Gegalut itu adalah proses membuat jajanan dodol, itu menjadi jajanan khas yang harus ada untuk melengkapi di periapan maupun penyuguhan dalam prosesi kegiatan ini. Kemudian di hari keempat itu berlanjut kegiatannya memajang, di mana memajang ini adalah kegiatan menghiasi atau mendekorasi Bruga Agung. Bruga Agung ini di mana tempat nantinya anak akan dihitan, kemudian berbagai kegiatan toak loka seperti meriap dan sebagainya itu dilaksanakan di Bruga Agung. Kegiatan memajang ini sendiri tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang, tapi harus dilaksanakan oleh sekian banyak gubuk yang sudah ditentukan, yang seperti gubuk Anyar, Terantapan, Karangbaju, Bayan, Batu Grantung, Barung Bira, semua itu harus ada perwakilannya. Nah, hari berikutnya yaitu hari kelima, itu dilanjutkan dengan acara Bisuk Meni. Nah, acara Bisuk Meni ini ada sedikit unik ya, di mana walaupun sekarang ini di wilayah itu sudah ada air pipa ya, air PDAM, tapi tidak bisa diselesaikan di sana. Beras itu harus dibawa ke Korea, jaraknya kira-kira 1 km dari Gubuk Loloan. Prosesi bisuk beras atau bisuk meni ini sendiri yaitu proses membersihkan beras sebelum dimasak, kemudian beras itu dimasak untuk disuguhkan pada kegiatan acara berikutnya, yaitu acara kayu aiknya menjelang gawinya. Acara puncaknya itu nanti di hari ke-6, di mana hari ke-6 ini dilaksanakannya sunatan massal. Anak yang akan dihitan itu diiring, diarak dari tempat di mana anak yang akan dihitan itu menjalani mengkerem dan diarak oleh iring-iringan musik tradisional seperti gendang beli, cupak gerantang, joget, rudat, dan lain sebagainya. Nah, begitu mereka sampai di Bruga Pajangan, sebelum mereka dinaikkan ke Bruga, mereka disambut oleh kesenian tradisional yang disebut dengan gegeruk tanda, di mana gegeruk itu berarti pengawalan, tanda itu sendiri berarti pantun lawas yang dinyanyikan. Di hari ke-7 itu sebenarnya sudah melalui acara puncak. Di acara ke-7 ini bisa dikatakan sebagai acara tambahan biasa. Di sana dilaksanakan acara merosok. Merosok itu kegiatan ritual yang dilaksanakan oleh Teruna Dedara atau pemuda-pemudi adat. Pertama, untuk membersihkan gigi dengan alat tertentu supaya giginya rapi. Selanjutnya hari terakhir di hari ke-8, ya, bisa dikatakan sebagai hari penutup, itu dilaksanakan acara mengikil. Mengikil itu adalah acara periapan keagungan yang dilaksanakan oleh kiai pengulu, kiai santri, toak loka, pembekal yang semua terlibat dalam kegiatan gawe beli itu. Jadi pada kesempatan itu nanti pembekal Beli Loloan menyampaikan permohonan maaf, ucapan terima kasih sesama manusia, sesama alam, bahkan kepada Sang Pencipta, bahwa sudah terselenggaranya angkat gawe beli ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, inilah rangkaian dari pelaksanaan angkat gawe beli Gubuk Loloan dari yang dilaksanakan selama 8 hari 8 malam.